Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Soleh Soleha. How are you today? Okay, thank you. Are you ready to study now? Wow, it sounds great. Yes, I'm ready. Okay, before starting our lesson today, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim and opening prayer. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nah, Soleh-soleha, today hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, muatan pembelajaran IPS dan PPKN. Pertama-tama kita akan belajar tentang muatan IPS ya. Oke. Nah, Soleh-soleha, ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak lepas dari kegiatan ekonomi. Apa sajakah kegiatan ekonomi yang dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, benar sekali. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3. Apa-apa saja, yaitu ada produksi, ada distribusi, ada konsumsi. Jadi kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Nah, apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi ya. Kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut dengan produsen. Kegiatan produksi membutuhkan pekerja untuk mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Oleh karena itu, para produsen membutuhkan pekerja sehingga membuka lapangan pekerjaan. Pembukaan lapangan pekerjaan dapat mengurangi jumlah pengangguran di lingkungan sekitar. Ini adalah salah satu contoh ya kegiatan produksi. Petani menghasilkan padi yang diolah menjadi beras. Pertama-tama tadi ya, padi ini ditanam oleh petani. Setelah padi itu menghasil, maka padi ini akan diolah menjadi beras. Itu disebut dengan produksi ya, contohnya ya. Apa itu distribusi? Jadi distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi barang atau jasa kepada konsumen ya. Kegiatan menyalurkan hasil produksi barang atau jasa kepada konsumen. Orang-orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut dengan distributor. Kegiatan distribusi membantu masyarakat di semua daerah memenuhi kebutuhan hidupnya. Distribusi juga memeratakan hasil produksi di wilayah tertentu kepada para konsumen di seluruh wilayah ya. Ini adalah salah satu contoh distribusi ya, yang mana beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan distribusikan ke wilayah-wilayah. Maksudnya wilayah-wilayah ini adalah wilayah misalnya Jakarta, Bangka Belitung, ataupun ke negara lain. Dan kegiatan ekonomi juga ada namanya konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi ya. Kegiatan memanfaatkan dan menggunakan hasil produksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi disebut dengan konsumen ya. Konsumen harus mengeluarkan uang untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan. Masyarakat melakukan kegiatan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, ini adalah salah satu contoh kegiatan konsumsi yang mana di sini konsumen ini membeli beras kepada salah satu penjual untuk dimakan atau dikonsumsi oleh
masyarakat ya. Ini pembeli sebagai konsumen dari beras. Terus, nah ini adalah contoh dari 3 gambar yang melakukan kegiatan ekonomi, yang mana petani menghasilkan padi ya, yang diolah menjadi beras. Kemudian beras yang telah dipanen itu disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah-wilayah. Setelah itu, setelah beras ini didistribusikan ke wilayah-wilayah, maka pembeli sebagai konsumen dari beras ini, mana nanti hasil konsumsi dari beras ini dikonsumsi oleh masyarakat ya. Nah, selesai kita sudah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Jadi setiap orang itu melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ada yang menjadi petani, ada yang menjadi penjahit, ada yang menjadi pedagang, nelayan, pegawai swasta, ataupun pegawai negeri. Banyak sekali ya contoh kegiatan ekonomi yang ada di Indonesia ya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Nah, keterlibatan orang lain ini dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Apa sih manfaat kita menghargai usaha dan pekerjaan orang lain? Nah, yang tahu, anyone knows? Iya, benar sekali. Manfaat kita menghargai usaha dari pekerjaan orang lain adalah merupakan cikal bakal dari sebuah tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang saling menghargai satu sama yang lain ya, agar terbalutnya dalam sebuah norma yang bernama toleransi. Nah, soleha, bagaimana kita bisa menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Ya, banyak sekali ya cara kegiatan kegiatan usaha ekonomi yang dapat kita lakukan untuk dihargai, yaitu bisa menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Juga dapat menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya, dan menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan keempat itu meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Itu adalah cara menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu ya untuk pembelajaran kita di pagi hari ini. Nanti Ustazah akan kasih challenge kepada soleha, yaitu muatan pembelajaran PPKN dan IPS, dan soleha akan mengerjakannya. Bila ada salah kata ya, mungkin belum paham dengan penjelasan Ustazah hari ini, soleha bisa bertanya kepada Ustadz atau Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.